Halo teman-teman, di sini gue mau minta maaf banget sama kalian semua karena jarang upload. Ya kalian tahu sendiri kan, pandemi seperti ini buat gue susah untuk buat konten. Apalagi kalian tahu kan, konten gue tentang kampus. Iya, gue susah minta perizinan masuk ke dalam kampus. Nah, jadi untuk kalian yang udah ngeklik video ini, tolong banget untuk dukung channel gue biar makin maju lagi. Semoga channel gue ini bermanfaat untuk kalian, samaba-samaba entarnya, atau kalian yang mau tahu kepo-kepo tentang kampus-kampus itu. Dan terima kasih banget untuk kalian yang udah ngedukung channel gue, thank you banget. Nah, di video kali ini gue udah janjian sama satu mahasiswi ITERA. Mungkin langsung aja yuk, go. Yo, kembali lagi sama gua Saiful Anwar. Kali ini gua lagi ada di Institut Teknologi Sumatera yang biasa dikenal dengan ITERA. Nah, di video kali ini gua mau ketemu sama salah satu mahasiswi ITERA. Nah, gua mau ngepoin jurusan dia dan kehidupan kampus dia gimana. Mungkin nggak perlu lama-lama lagi ya. Langsung aja yuk, go. Yo. Oke teman-teman, di sini gue udah ketemu sama salah satu mahasiswi ITERA. Sebelumnya kenalin dulu dong. Nama lu siapa? Dari jurusan apa? Angkatan tahun berapa? Halo penontonnya Ipul, kenalin nama gue Veronica Lasmaria. Gue mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera. Gue prodi Fisika dan angkatan tahun 2019. Fisika angkatan 2019. Ya, bener banget. Nah, untuk lo mungkin selain kuliah, kesibukan lo apa aja sih? Sekarang gue itu lagi sibuk kaderisasi sama acara-acara yang diadain sama himpunan gue gitu. Nah, ikut UKM atau kegiatan-kegiatan di luar kampus ikut nggak? Ikut, kebetulan gue ikut UKM Lipugesa. Kalau misalnya kampus-kampus lain itu kayak paduan suara mahasiswa gitu. Paduan suara? Ya, UKM-nya? UKM Lipugesa. Oh, terus kalau di luar dari kampus ada nggak? Kalau di luar dari kampus nggak ada. Nggak ada. Nah, lu ini masuk ITERA ini lewat jalur apa sih? Gue masuk ITERA itu lewat jalur SBMPTN. SBMPTN. Pilihan keberapa SBMPTN? SBMPTN gue pilihan pertama. Pertama, berarti memang niat mau masuk ITERA. Siap. Pilihan keduanya? Pilihan kedua gue Unila. Unila. Sebelumnya di sini emang di ITERA ini ada jalur apa aja selain SBMPTN? Jalurnya itu pasti ada SNMPTN kan, Ya. terus habis itu SBMPTN, terus ada SMMPTN Barat, yaitu kayak jalur mandiri. Terus habis itu ada jalur prestasi khusus. Nah, prestasi khusus ini prestasi akademik sama non akademik, terutama yang kalian yang hafiz Quran. Hafiz Quran ada Ya, di sini. benar, ada. Udah, itu aja. Iya. Nah, lu ini kan masuk fisika nih. Yap, benar banget. Alasannya nih masuk fisika kenapa? Kan mungkin dari anak-anak IPA kan nih, yang milih fisika tuh ibaratnya yang pinter banget lah, karena apa, pelajarannya sangat susah. Kenapa lu malah milih fisika? Alasannya kenapa? Yang jelas karena kalau gue pasti karena peluang pertama. Yang pertama itu, terus yang kedua itu karena gue milih jurusan yang dimana waktu gue ngejalanin itu gue bakal ngelakuin apa aja demi lulus dari di situ. Udah. Berarti passion nggak? Suka? Apa gimana? Suka tapi bukan passion. Bukan passion. Terus pelajaran umum yang udah lu dapetin dari, kan ini semester 3 ya? Ya benar. Berarti pelajaran umum yang lu dapetin dari semester 1, semester 2, dan semester 3 ini apa aja? Kalau
waktu semester 1 sama semester 2 itu kan kayak masih TPB kan namanya, kayak tahap persiapan bersama gitu. Jadi kayak pelajaran umum, matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, ada TTKI, bahasa Inggris gitu. Terus kalau misalnya waktu udah masuk prodi itu kayak ada mekanika, elektronika dasar, statistika kayak gitu. Itu pelajaran umum ya? Iya. Nah, di fisika ini mempelajari tentang apa sih? Fisika itu mempelajari tentang fenomena-fenomena yang ada di alam semesta. Nah, tapi waktu kalian masuk prodi fisika, kalian tuh nggak cuma ngitung kelapa jatuh, ya kan? Pasti mereka masih ingetnya, oh prodi fisika pasti ngitung kelapa jatuh. Nggak, waktu kalian masuk prodi fisika itu dibagi jadi 4 keahlian kalau di ITERA. Yang pertama itu fisika kebumian, yang kedua fisika teori, yang ketiga itu fisika material, dan yang keempat fisika instrumentasi. Nah, untuk lu ini ngambil keahlian yang mana? Gue ngambil keahlian yang fisika material. Apa itu? Dia yang mana? Mempelajari tentang apa? Dia kayak mempelajari material-material yang ada di bumi ini, terus dia kayak menciptakan energi terbarukan, kayak menggunakan teknologi nano gitu. Oh, udah. Oh. Itu kan lu ini semester 3 nih, udah semester 1, semester 2, semester 3. Nah, tugas yang paling berkesan atau kegiatan yang paling berkesan yang pernah lu dapetin di ITERA ini apa? Kegiatan yang paling berkesan yang udah pernah gue dapetin di ITERA itu waktu gue ngisi acara di Disnatalis Himpunan Mahasiswa Fisika Himafi sama Riuh Wisuda Himafi gitu. Nah, apa namanya, kan sekarang kan lagi pandemi nih, lagi COVID. Sekarang kuliahnya juga daring. Menurut lo efektif nggak sih kuliah daring itu? Sebenarnya kuliah daring itu menurut gue efektif, karena daripada lo harus cuma baca buku sama dapet modul dari dosen, kuliah daring menurut gue efektif banget. Tapi lebih enakan kuliah offline apa online sih? Jelas kuliah offline. Gak ada duanya kuliah offline, serius. Kenapa? Karena bisa ketemu teman. Ya bener banget. Gebetan? Jangan. aduh. Alu. Ketemu teman, habis itu? Ketemu teman, terus kayak kalau dosen ngejelasin secara langsung itu kayak lebih ngerti gitu. Biar nanyanya juga enak ya? Iya. Terus di ITERA nih kan mungkin yang kebanyakan mahasiswa bingung dengan biaya kuliah ya. Lo tahu nggak sih biaya kuliah di ITERA nih berapa? Kuliah di ITERA itu kan ada golongan UKT gitu kan. Golongan UKT di ITERA itu dari 0 sampai 8. Nah, kalau 0 itu buat kalian yang bidik misi. Nah, UKT 1 itu kurang lebih 500.000, dan kalau misalnya UKT 8 itu kayaknya 9,5 juta deh kalau kurang lebih. 9,5 yang untuk paling gede. Yang paling kecil berarti 500.000. Nah, untuk lu nih, lu golongan berapa? Kalau gue kebetulan gue beasiswa bidik misi. Berarti kuliah dibayar? Ya, kuliah dibayar. Terus enak nggak enaknya nih kuliah di ITERA atau di jurusan lu? Kuliahnya yang jelas enaknya itu kalian bisa ketemu banyak temen. Juga kan kalau di ITERA itu nggak cuma banyak di Lampung. Di ITERA itu terkenal sama banyak orang-orang dari luar, kayak dari Jakarta, dari Medan, ya kan? Nah, abis itu dukanya paling kalau misalnya jauh dari orang tua itu pasti dukanya. Terus habis itu kampus, jarak antara gedung satu sama gedung lain itu lumayan jauh karena luas banget. ITERA itu luas banget. Terus kalau misalnya lagi musim panas itu bener-bener terik sih. Berarti kalau misalkan nggak punya kendaraan susah banget ya? Nggak susah banget, harus strong kaki kalau nggak punya kendaraan. Tapi kan di sini ada itu ya, apa sih namanya, Tayo? Iya, ada bus Tayo, ada. Jadi mungkin bisa ngebantu mahasiswa yang nggak punya kendaraan untuk naik Tayo. Iya benar. Di ITERA itu ada namanya bus Tayo. Nah, dia itu operasinya tiap-tiap pergantian jam kuliah gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang dia masih di dalam kampus doang, tapi rencananya nanti mau ke luar kampus. Jadi buat yang enggak itu yang apa? Berarti antar jemput. Iya, antar jemput. Kayak antar jemput gitu. Nah, terus mungkin kan karena lu ini ngekos atau gimana sih? Gue ngekos. Di sini ada apa sih namanya,
asrama-asrama nggak sih? Iya, ITERA itu nyediain asrama. ITERA itu punya 4 tower bangunan asrama. 4 tower bang? Iya. Bayar apa enggak? Bayar, dan pasti harganya lebih murah daripada kalian ngekos. Nah, di sini kan lu kan anak kosan nih, anak rantau. Enak nggak enaknya kalau ngerantau tuh apa? Enak nggak enaknya pasti kita bisa lebih mandiri, itu pasti kan. Terus habis itu kita bisa belajar manage waktu kayak mana. Habis itu yang nggak enaknya kangen sama orang tua. Kangen sama orang tua karena nggak pernah namanya jauh dari orang tua. Iya, jarang banget jauh dari orang tua, dan pas waktu kuliah kerasa banget. Terus biaya hidup atau biaya kos-kosan di ITERA nih berapa? Kisaran berapa? Kisaran dari 5 juta sampai 7,5 kayaknya, rata-rata segitu. Rata-rata kosan segitu? Itu per tahun atau gimana? Per tahun. Per tahun. Kalau di sini sistemnya per tahun dia. Kalau asrama berapa? Kalau asrama itu, kalau tahun gua kemarin, itu 1,5 per tahun. Itu kenapa sih lu keluar dari asrama? Karena asrama itu memang dikhususin buat anak TPB, jadi buat angkatan pertama kayak baru masuk gitu, jadi dia masuk asrama buat yang di luar Lampung gitu. Oh, berarti cewek cowok nggak apa-apa masuk situ? Iya, kan ada 4 tuh, jadi dibagi TB1 sama TB4 itu cewek, TB2 sama 3 itu cowok. Berarti yang dari luar Pulau Sumatera nggak usah bingung-bingung ya nyari tempat di mana pas masih barunya. Ya pokoknya kalian nggak usah bingung karena ITERA itu nyediain asrama buat kalian. Nah, mungkin kita ngebahas tentang fisika lagi. Di jurusan lu nih, jurusan fisika kan? Yaps. Prospek kerjanya yang lu tahu nih apa sih? Di mana aja? Fisika itu kalian bisa ke LIPI, habis itu kalian bisa jadi tenaga ahli di rumah sakit bisa. Terus habis itu kalian bisa ke BMKG, dan kalian bisa jadi tenaga pendidik gitu. Berarti banyak peluangnya ya? Banyak banget. Jadi jangan takut ya? Pasti jangan takut, karena fisika nggak melulu kalian harus jadi ilmuwan, enggak. Nah, di fisika ini mungkin maba-maba kan mikirnya ntar kalau sudah lulus biar enak, biar sip namanya di belakangnya itu. Gelarnya apa sih? Kalau misalnya fisika itu gelarnya pasti SSI, sama kayak biologi, kimia gitu, matematika. Gelarnya sama kayak biologi, kimia, matematika, SSI. Sarjana Sains. Nah, mungkin saran dong untuk maba-maba nih, calon maba-maba yang mau ngambil fisika biar cocok, nggak salah jurusan gimana? Intinya kalian harus lebih ngedalemin lagi kayak fisika itu belajar apa sih gitu. Jadi jangan cuma kayak oh yang penting aku masuk fisika gitu. Enggak. Jadi kalian harus punya tekad yang kuat. Kalian harus suka dulu sama sesuatu itu biar kalian nggak mikir salah jurusan gitu. Berarti menurut lo kalau yang ngambil fisika tuh harus bisa fisika dulu apa gimana? Enggak, yang penting dia punya kemauan kuat buat belajar. Oh, berarti yang suka biologi atau kimia pun atau yang sejarah pun berarti bisa masuk? Bisa, karena kan waktu tahun pertama kita bener-bener sama rata di TPB itu. Jadi kita bener-bener belajar mulai dari dasar lagi. Nah, kata-kata terakhir nih, mungkin dari lu nih pesen untuk anak-anak SMA yang bakal masuk kuliah jadi camaba, apalagi mau masuk ITERA, pesennya gimana? Pesen gua, jangan pernah nganggep diri lo bodoh, karena sebenarnya nggak ada manusia yang bodoh. Yang ada cuma lo yang nggak mau berjuang buat dapetin apa yang lo mau. Dan kalau lo ditolak, lo harus coba lagi. Kalau lo ditolak, lo harus coba lagi, karena pasti Tuhan ngasih rencana yang indah pada waktunya. Tuh, ingat ya, yang rajin belajarnya, jangan males, karena bodoh itu nggak ada. Oke? Oke, thank you, makasih ya. Makasih, sama-sama. Bye. Halo teman-teman, sorry banget, gue lupa banget untuk nanyain beasiswa apa aja yang ada di ITERA. Cuman di sini gue udah nanya ke peronya langsung, jadi dia
ngasih tahu kalau beasiswa yang ada di ITERA itu ada KIP kuliah, ada Bina Lingkungan dari Pemprov Lampung, ada KJMU dari Pemprov DKI Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya banyak banget yang dari ITERA. Jadi untuk kalian yang pengen banget kuliah tapi terhalang oleh biaya kuliah, walaupun bukan di ITERA, pasti banyak di setiap kampus itu pasti banyak beasiswa. Jadi jangan ragu ya untuk daftar, kejar cita-cita kalian. Dan untuk kalian yang kepo dengan himpunannya si Pero, kalian bisa cek IG-nya Himavi ITERA. Dan untuk kalian yang kepo dengan kampusnya si Pero, kalian bisa cek Instagramnya ITERA Official. Dan yang untuk kalian kepo dengan UKM-nya si Pero, kalian bisa cek Instagramnya PSM ITERA. Nah, itu aja dari gua. Thank you banget udah nonton. Terima kasih.